Oh iya, kenapa kita pakai e-commerce? Karena kondisi, jadi gini, Pak Presiden menyatakan setiap momentum harus kita cari hikmahnya. Pandemi COVID-19 ini harus cari hikmahnya. Pertama, penguatan produk-produk dalam negeri. Karena misalnya ketahanan pangan itu sudah Pak Presiden. Karena semua negara akan menghadapi permasalahan pangan dan tidak ada satu negara pun yang akan mengekspor. Nah, otomatis Indonesia juga harus bertahan pada kemampuan ini. Yang kedua, bidang industri juga bagaimana semua urusan produksi dan konsumsi di Indonesia diselesaikan secara mandiri. Nah, salah satu media yang paling efektif Indonesia dalam adaptasi baru adalah media online. Dan itulah makanya kita mengajak e-commerce untuk membantu mendukung pemasaran kreatif melalui digital supaya tetap produsen batik di desa, di daerah-daerah tetap bisa memaksimalkan produksinya. Karena apa? Penjualannya atau produksinya juga menjadi tinggi. Saya kira itu. Oke? Tetapi yang saya lihat dari sisi kasat mata dan yang saya dengar informasinya tidak boleh itu yang berbahan kaos yang hanya satu lembar itu sumba. Sementara masker batik tidak ada yang selembar, pasti rangkap. Nah, oleh karena itu nanti Pak Beliau akan menjelaskan. Monggo Pak. Mohon izin Pak. Monggo. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya prinsipnya sudah dijawab oleh Pak Menteri tadi. Jadi kita Badan Standarisasi Nasional sebagai pemerintah kementerian baru saja menetapkan standar nasional Indonesia masker dari kain. Jadi sebetulnya tadi sudah disampaikan Pak Menteri karena kita kalau menggunakan masker yang hanya satu lembar kain, apalagi itu bukan kain yang lanjutannya temannya kuat, mungkin ketika dipakai mulur, kemudian porositasnya atau lubangnya bisa terlalu besar sehingga mungkin tidak bisa mencegah penularan COVID. Penjelasan bahwa terkait dengan batik printing yang kalah dengan produksi. Oh iya betul. Mungkin bisa dijelaskan Silakan. gimana? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Yayasan Batik Indonesia selalu menggunakan hashtag dengan batik beneran. Kenapa batik beneran? Yaitu batik tulis atau batik cat. Karena pengrajin kita hidup dari pembuatan batik seperti itu. Kalau kita pakai printing, kita akan sedikit mematikan para pengrajin kita di bawah UMKM. Dan yang kedua, kalau kita bersaing, itu printing dari Cina dan India juga akan sangat lebih bagus dengan teman-teman dengan sutra-sutranya dengan motif batik. Itu kita akan bersaing. Yang ketiga, ketika kita menggunakan batik, kita harus bangga. Kenapa? Karena Indonesia ketika bersaing dengan luar negeri menggunakan batik cat dan juga batik tulis, itu ternyata kualitas kita jauh sekali bagus. Dan dari pasar Amerika sendiri itu sangat menyukai batik dari Indonesia. Dan beberapa batik-batik lain itu kita hampir sama, namanya Subun yang Nusantara, ada dari Malaysia, ada dari tempat lainnya, tapi mereka masih kalah motif dengan kita. Motif kita akan selamanya, seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, dan kita lihat motif custom. Bahkan kita di Yayasan Batik Indonesia mempunyai galeri atau museum batik di Museum Tekstil, namanya Galeri Batik Nasional yang sudah berusia 10 tahun. Di situ kita bisa melihat perjalanan sejarah batik dari tahun ke tahun sampai sekarang. Dan banyak juga dari kita pengrajin yang juga selain menggunakan batik tradisional, mereka sebenarnya sekarang ini mulai mengupdate lebih baru lagi ke arah milenial dengan membuat batik-batik kontemporer supaya bisa masuk ke sini. Bukan hanya pasar di Indonesia, tapi juga pasar di luar. Oke, terima kasih. Jadi kata kuncinya tolong kepada para pendamping kepala desa gunakan batik produk lokal supaya tidak printing. Jadi kalau produk lokal saja nggak akan printing, dari garisnya tulis atau cat. Ya. Kunci batik kita adalah batik tulis atau cat. Dan ini harus bukan. Kalau tidak itu bukan batik. Tidak benar ya. Terima kasih. Sukses. Jangan lupa subscribe ya.